warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Bella dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah yang pertama, menuliskan hasil wawancara mengenai cara perawatan tumbuhan sesuai dengan kaidah yang disempurnakan. Lalu yang kedua, ialah menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Dan yang ketiga, menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah menentukan garis dan warna pada gambar dekoratif. Kalian sudah siap untuk video pembelajaran hari ini? Mari simak video berikut ini dengan seksama. Ayo membaca. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Lalu, Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Anak-anak, tahukah kalian seperti apa bunga melati? Pernahkah kalian menanam bunga melati di dalam pot? Nah, jika belum, hari ini kita akan belajar cara menanam melati di dalam pot sesuai dengan buku yang telah dibaca Lani. Langkah-langkah menanam bunga melati. Yang pertama, siapkan pot bunga sebagai wadah tanaman. Yang kedua, masukkan pecahan batu bata atau genting susun di dasar pot. Yang ketiga, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot di atas pecahan genting dan batu bata. Masukkan melati ke dalam pot. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Langkah yang kelima, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan 2 cm untuk memudahkan penyiraman. Yang keenam, pastikan tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Yang ketujuh, siram tanaman dengan air secukupnya. Langkah yang kedelapan, bersihkan luar pot dari kotoran dan letakkan di tempat yang diinginkan. Setelah kita mengetahui cara menanam melati di dalam pot, tugas anak-anak ialah melakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatan tumbuhan anggrek dan tuliskan hasil wawancara kalian di buku tugas. Anak-anak, tahukah kalian seperti apa bentuk tanaman sirih? Tanaman sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat dengan panjang 5-8 cm dengan lebar daun 2-5 cm. Nah, sudahkah kalian pernah mengukur panjang dari daun sirih? Nah, jika belum, kita harus lebih dulu belajar tentang garis bilangan, seperti pada video berikut ini. Baik anak-anak, sekarang coba tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Coba semuanya membuat garis bilangan. Di sini ada huruf S yang seharusnya diisi oleh angka. Nah, angka berapakah yang seharusnya menempati huruf S yang setelah angka 0 dan sebelum angka 2, yaitu angka 1. Selanjutnya yaitu ada huruf I. Nah, huruf I ini berada di setelah angka 2, yaitu berarti huruf I adalah berisi angka 3. Nah, selanjutnya ada angka 4, R. Nah, R ini seharusnya diisi oleh angka 5 yang sebelum angka 6, lalu 7 dan I. Nah, ini I tidak dituliskan ya. Seharusnya ini adalah angka 8.
Dan setelah huruf I yaitu angka 9 dan H. H ini berarti angka 10. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Nah, dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Angka 1 ke angka 2. Nah, kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya yaitu di mana angka 0 berpindah 2 satuan dari 0, 1, dan 2. Jadi kita tuliskan 0 ditambah 2 sama dengan 2, yaitu di titik B. Jadi dari garis bilangan ini kita dapat menentukan bentuk penjumlahan. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 5 ditambah 2 sama dengan, kita buat lengkungan dari angka 0 ke 5 yang merupakan titik A. Lalu ditambah 2, berarti kita melangkah sebanyak 2 satuan ke arah kanan yang merupakan titik B. Nah, dari sini kita tuliskan angka 0 sampai 7 berpindah sebanyak 7 satuan. Jadi dapat kita tuliskan 5 tambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 6 ditambah 3. Nah, dari sini barusan kita sudah belajar cara menghitung bilangan cacat dengan menggunakan garis bilangan. Jadi yang pertama kita buat garis lengkungan dari angka 0 ke angka 6 yang merupakan titik A. Lalu kita tambah 3. Jadi kita melangkah sebanyak 3 satuan ke arah kanan yang merupakan titik B. Nah, jadi dari sini kita dapat tentukan dari angka 0 menuju ke titik B kita berpindah sebanyak 9 satuan. Dapat ditulis 6 tambah 3 sama dengan 9. Baik, selanjutnya ialah tugas anak-anak menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan yang terdapat pada buku tema halaman 115 sampai dengan 116. Kerjakan di buku tugas dan tulis soalnya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO? Nah, bentuk batik sangat beragam dan terdapat berbagai macam pula motif-motifnya, seperti mulai dari bunga, tanaman, hewan, bahkan daun dan juga langit atau awan. Nah, berikut ini beberapa contoh dari motif-motif yang terdapat pada kain batik. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui berbagai macam motif batik yang ada di Indonesia, tugas anak-anak ialah membuat motif hias tumbuhan. Lalu beri warna pada motif yang sudah kamu buat dan buat sekreatif mungkin. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang menuliskan hasil wawancara tentang cara perawatan tumbuhan. Lalu kita sudah menentukan posisi bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang menyelesaikan operasi hitung bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang menentukan garis dan warna pada karya dekoratif. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.